Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bakiatus Solihah dari kelompok 6 Ilmu Pemuliaan Ternak kelas A. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil praktikum mengenai pengukuran parameter genetik pada ternak ayam ras petelur yang berupa heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan ilmu pemuliaan ternak. Ilmu pemuliaan ternak merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya mendapatkan ternak dengan produktivitas yang tinggi menggunakan parameter genetik yang berupa heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik. Selanjutnya, akan saya bahas satu persatu mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur total keragaman fenotipik yang disebabkan karena adanya keragaman genetik aditif. Tentang nilai heritabilitas yaitu 0-1. Nilai heritabilitas menunjukkan adanya korelasi ragam fenotipik dan ragam genetik dari suatu ternak. Semakin tinggi nilai heritabilitas suatu individu, maka akan semakin tinggi sifat yang diperoleh setelah seleksi ternak. Perhitungan heritabilitas pada ayam ras diperlukan pada saat akan melakukan proses seleksi. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki mutu genetik dari ayam ras petelur. Nilai heritabilitas digunakan untuk melakukan pendugaan mengenai besarnya kemajuan untuk proses pemuliaan yang berbeda. Penentu dalam membuat keputusan mengenai biaya program pemuliaan yang dilakukan apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan dan menaksir nilai pemuliaan seekor individu ternak ayam ras petelur. Heritabilitas dalam proses pemuliaan ternak ayam ras petelur berperan sebagai prediktif yang dapat mengungkapkan keandalan dari nilai fenotipik sebagai panduan untuk nilai pemuliaan. Korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur adanya hubungan antar parameter pemuliaan ternak. Tentang nilai korelasi genetik yaitu min1-1. Korelasi genetik disebabkan karena adanya pengaruh gen-gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat atau pleiotropy. Proses pemuliaan ternak ayam ras petelur sangat memerlukan nilai korelasi genetik dengan tujuan untuk melihat sejauh mana hubungan antara indeks bentuk telur dan bobot telur, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu kriteria seleksi pada ternak ayam ras petelur. Selanjutnya, repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan suatu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur adanya pengulangan produksi dari produksi pertama sampai produksi selanjutnya yang berdasarkan pada individu. Tentang nilai repeatabilitas yaitu 0-1. Repeatabilitas dapat meliputi semua pengaruh genetik ditambah dengan faktor lingkungan yang bersifat permanen. Proses pemuliaan ayam ras petelur memerlukan repeatabilitas untuk menaksir nilai maksimum yang dapat dicapai heritabilitas, menaksir kemampuan produksi dalam masa produktif ayam ras petelur, dan meningkatkan ketelitian seleksi ayam ras petelur. Tujuan praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu untuk memahami mengenai parameter genetik yang berupa heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada ternak ayam ras petelur. Manfaat dari praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu pemuliaan ternak beserta parameter pendukungnya yang berupa heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari ayam ras petelur. Suatu sifat yang mempunyai nilai heritabilitas tinggi, maka seleksi individu merupakan metode yang tepat dalam perbaikan mutu genetik. Sebaliknya,
Jika nilai heritabilitas rendah, maka seleksi secara kelompok merupakan metode yang paling tepat dalam perbaikan mutu genetik. Semakin tinggi nilai heritabilitas suatu individu, maka akan semakin tinggi sifat yang diperoleh setelah seleksi ternak. Nilai heritabilitas menunjukkan karakter yang dimiliki oleh ternak dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor lingkungan, sehingga dapat diketahui apakah karakter tersebut dapat diturunkan ke keturunan selanjutnya atau tidak. Ini saya akan melampirkan contoh soal mengenai produksi ayam ras petelur. Di suatu peternakan ayam petelur memiliki indeks bobot telur rata-rata 72% dan bobot telur rata-rata 35 gram. Dari banyaknya ayam yang ada di peternakan tersebut, 4 ekor ayam pejantan dikawinkan dengan masing-masing 5 ekor ayam betina, dan dalam waktu 3 hari dapat menghasilkan keturunan seperti yang ada di tabel data produksi ayam ras petelur. Tabel berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas indeks bentuk telur 1. Perhitungan nilai heritabilitas dimulai dari menghitung faktor koreksi dengan menggunakan rumus Y kuadrat per N. Setelah menghitung faktor koreksi, maka selanjutnya dihitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan menggunakan rumus sigma I YI kuadrat per N dikurang FK. Setelah menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS, maka diperlukan menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan menggunakan rumus sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurang sigma I, YI kuadrat per N. Derajat bebas antar pejantan dapat dicari dengan menggunakan rumus S dikurang 1. Derajat bebas antar anak dalam pejantan dapat dicari dengan menggunakan rumus N titik dikurang S. Perhitungan kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS dibagi DBS. Hitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan menggunakan rumus JKW dibagi DBW. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan sama dengan ragam dari W sama dengan KTW. Selanjutnya yaitu menghitung ragam S dengan menggunakan rumus KTS dikurang KTW dibagi K KTHS atau kuadrat tengah harapan antar pejantan dengan menggunakan rumus ragam W ditambah K dikali ragam S. Nilai ragam S dan ragam W yang diketahui digunakan untuk menghitung heritabilitas indeks bentuk telur dengan menggunakan rumus 4 dikali ragam S dibagi ragam S ditambah ragam W. Kesimpulan dari perhitungan yaitu nilai heritabilitas yang diperoleh yaitu min 0,47. Nilai heritabilitas tersebut terlalu rendah karena rentang nilai heritabilitas yang baik yaitu 0 sampai 1. Nilai heritabilitas yang rendah menandakan bahwa semakin kecil seleksi dan semakin lambat varietas unggul yang diperoleh. Langkah terakhir perhitungan heritabilitas indeks bentuk telur yaitu pembuatan daftar sidik ragam. Nah, daftar sidik ragam dibuat dalam bentuk tabel seperti ini dengan sumber keragaman, faktor koreksi, antar pejantan atau S, antar anak dalam pejantan. Derajat bebasnya untuk faktor koreksi yaitu 1, derajat bebas untuk antar anak untuk derajat bebas untuk antar pejantan yaitu 3, derajat bebas untuk antar anak dalam pejantan yaitu 16. Jumlah kuadratnya untuk faktor koreksi 115.369,569. Untuk antar pejantan 11,6163015. Untuk antar anak dalam pejantan 125.
Selanjutnya, kuadrat tengah antar pejantan 3,721005, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan 7,812755, kuadrat tengah harapan antar pejantan 3,721005, dan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan 7,812755. Selanjutnya yaitu menghitung heritabilitas bobot telur 1 dengan menggunakan rekapitulasi data heritabilitas bobot telur 1 seperti ini. Yang pertama, mencari faktor koreksi dengan menggunakan rumus Y titik-titik kuadrat per N. Yang kedua, menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan menggunakan rumus sigma I YI kuadrat dibagi NI dikurang FK. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan menggunakan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurang sigma I YI kuadrat dibagi N. Yang keempat yaitu mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan menggunakan rumus S dikurang 1. Yang kelima yaitu mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan menggunakan rumus N titik dikurang S. Yang keenam yaitu menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan menggunakan rumus JKS dibagi DBS. Yang ketujuh, menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan menggunakan rumus JKW dibagi DBW. Yang kedelapan, menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW, di mana KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW. Langkah selanjutnya yaitu menghitung ragam S dengan rumus KTS dikurang KTW dibagi K, HS atau kuadrat tengah harapan antar pejantan dengan menggunakan rumus ragam W ditambah K dikali ragam S. Langkah terakhir yaitu menghitung heritabilitas bobot telur 1 dengan menggunakan rumus 4 dikali ragam S dibagi ragam S ditambah ragam W. Kesimpulannya yaitu nilai heritabilitas yang diperoleh yaitu 0,72, di mana nilai heritabilitas tersebut menunjukkan bahwa kemampuan induk dalam menurunkan sifat ke keturunannya sangat tinggi. Setelah semua perhitungan didapatkan hasilnya, maka dapat dibuat tabel daftar sidik ragam heritabilitas bobot telur 1 yang dapat dilihat seperti yang tertera pada gambar, di mana sumber keragaman berupa faktor koreksi antar anak dalam pejantan dan antar pejantan. Derajat bebas faktor koreksi yaitu 1, derajat bebas antar pejantan yaitu 3, dan derajat bebas antar anak dalam pejantan yaitu 16. Jumlah kuadrat dari faktor koreksi yaitu 24.637,39208. JKS atau jumlah kuadrat antar pejantan 64,09244 dan JKW 163,23608. Kuadrat tengah antar pejantan 21,36414667. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan 10,202255. Kuadrat tengah harapan antar pejantan 21,36414667. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan yaitu 10,202255. Berdasarkan
hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai heritabilitas yaitu indeks bentuk telur yaitu min 0,47 dan bobot telur 0,72. Nilai heritabilitas indeks bentuk telur termasuk dalam kategori sangat rendah dan nilai heritabilitas bobot telur termasuk dalam kategori tinggi. Nilai heritabilitas terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori rendah berkisar antara 0 sampai 0,2, kategori sedang berkisar antara 0,2 sampai 0,4, dan kategori tinggi yaitu lebih dari 0,4. Standar nilai heritabilitas yang baik yaitu 0,6 sampai 0,8. Hasil yang diperoleh dari perhitungan indeks bentuk telur tidak masuk ke dalam rentang heritabilitas standar bagi ayam ras petelur. Nilai heritabilitas dapat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu jumlah sampel data, asal data, dan metode yang digunakan untuk pendugaan nilai heritabilitas ternak. Nilai heritabilitas indeks bentuk telur yang negatif disebabkan oleh faktor lingkungan yang berbeda. Nilai heritabilitas negatif terjadi karena disebabkan oleh faktor lingkungan dan tidak adanya faktor genetik yang mempengaruhinya. Nilai heritabilitas negatif dapat disebabkan karena adanya keseragaman akibat dari perbedaan lingkungan untuk keluarga maupun kelompok. Metode statistik yang digunakan dalam proses pemulihan ternak tidak tepat sehingga tidak dapat memisahkan ragam genetik dan ragam lingkungan yang efektif serta adanya suatu kesalahan dalam pengambilan data. Selanjutnya yaitu korelasi genetik. Korelasi genetik menunjukkan hubungan antara sifat yang diatur oleh gen yang sama dan bersifat aditif. Korelasi genetik dapat terjadi pada populasi yang sedang berada pada keseimbangan genetik dan dalam keadaan kawin acak. Korelasi genetik menggambarkan adanya keeratan hubungan antara gen-gen dengan pengaruh aditif yang mempengaruhi dua sifat atau lebih. Korelasi genetik dalam kriteria seleksi digunakan untuk memperkirakan besarnya perubahan yang terjadi pada generasi selanjutnya. Nilai heritabilitas indeks bentuk telur dan bobot telur dapat digunakan untuk menghitung korelasi genetik antara indeks bentuk telur 1 dengan bobot telur 1. Nah, data yang digunakan untuk menghitung korelasi genetik indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1 dapat dilihat pada tabel yang ada di layar. Langkah pertama dalam menghitung korelasi genetik antara indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1 yaitu menghitung faktor koreksi dengan menggunakan rumus X dikali Y dibagi N. Yang kedua yaitu menghitung jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan menggunakan rumus sigma I XI dikali YI dibagi NI dikurang FK. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan menggunakan rumus sigma I, sigma K, XIK, YIK dikurang sigma I, XI dikali YI dibagi N. Yang keempat, menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan menggunakan rumus S dikurang 1. Yang kelima, yaitu menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan menggunakan rumus N dikurang S. Yang keenam, menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan menggunakan rumus JHKS dibagi DBS. Yang ketujuh yaitu menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW dengan menggunakan rumus JHKW dibagi DBW. Langkah ke-8 yaitu menghitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW di mana HKRHW sama dengan COV sama dengan HKRW. Yang ke-9 yaitu
Menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS dengan menggunakan rumus COF-S sama dengan HKRS dikurang HKRW dibagi K. Selanjutnya yaitu menghitung HKRHS dengan menggunakan rumus COF-W ditambah K1 dikali COF-S. Selanjutnya menghitung korelasi genetik antara indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1 dengan menggunakan rumus 4 COF-S dibagi akar dari 4 ragam S yang berasal dari heritabilitas indeks bentuk telur 1 dikali 4 ragam S yang berasal dari heritabilitas bobot telur 1. Kesimpulannya, nilai korelasi genetik yang diperoleh yaitu min 0,77. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara indeks bentuk telur dengan bobot telur sangat rendah, sehingga seleksi terhadap kedua sifat dapat dipisah. Yang terakhir yaitu pembuatan daftar sidik ragam korelasi genetik indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1. Daftar sidik ragamnya dapat dilihat pada layar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan bobot telur bernilai negatif, yaitu min 0,77. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori negatif tinggi. Rentang nilai korelasi genetik dibagi menjadi 7 kategori, yaitu negatif tinggi, min 1 sampai min 0,6, negatif sedang, min 0,5 sampai min 0,4, negatif rendah, min 0,3 sampai min 0,2, mendekati 0, min 0,1 sampai 0,1, positif rendah, 0,2 sampai 0,3, positif sedang 0,4 sampai 0,5, dan positif tinggi 0,6 sampai 1. Standar nilai korelasi genetik untuk indeks bentuk telur dan bobot telur pada ayam ras petelur yaitu 0,2 sampai 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan bobot telur tidak termasuk ke dalam standar dari nilai korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur dari ayam ras petelur. Hasil perhitungan menunjukkan angka negatif, di mana hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara indeks bentuk telur dengan bobot telur. Faktor yang mempengaruhi korelasi genetik bernilai negatif yaitu bobot badan induk yang berbeda pada jenis ayam ras petelur yang digunakan dalam pengambilan data dan tebal kerabang yang berbeda dari masing-masing telur. Yang terakhir yaitu repeatabilitas. Repeatabilitas menggambarkan nilai suatu ternak akan mengulangi performa tutnya di masa yang akan datang. Pendugaan repeatabilitas berdasarkan pada sifat yang sama dan waktu yang berbeda dalam masa hidup satu individu yang sama. Nilai repeatabilitas yang tinggi dapat digunakan untuk memprediksi produksi berikutnya secara akurat. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai repeatabilitas rendah, maka kemampuan memprediksi produksi selanjutnya cenderung rendah dan tidak akurat. Repeatabilitas terbagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas dalam kelas dan repeatabilitas antar kelas. Setelah melakukan perhitungan parameter genetik yang berupa heritabilitas indeks bentuk telur 1 dan heritabilitas bobot telur 1 serta korelasi genetik antara indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1, maka selanjutnya yang dilakukan yaitu menghitung repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur. Repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y dibagi n dibagi akar dari sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat dibagi n dikali sigma y kuadrat dikurang sigma y kuadrat dibagi n. Berdasarkan perhitungan,
diperoleh hasil repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur yaitu min 0,52, di mana hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ternak dalam memproduksi telur dengan indeks bentuk telur pertama tidak sama dengan indeks bentuk telur selanjutnya. Selanjutnya yaitu menghitung repeatabilitas dalam kelas bobot telur dengan menggunakan data yang sudah tertera di layar. Pertama, menghitung faktor koreksi dengan menggunakan rumus Y kuadrat dibagi M. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan menggunakan rumus sigma I YI kuadrat dibagi MI dikurang FK. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan menggunakan rumus sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurang sigma I Y kuadrat YI kuadrat dibagi MI. Yang keempat yaitu menghitung derajat bebas antar individu atau DBB dengan menggunakan rumus N dikurang 1. Yang kelima, menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan menggunakan rumus N dikali MI dikurang 1. Yang keenam yaitu menghitung kuadrat tengah antar individu atau KTB dengan menggunakan rumus JKB dibagi DBB. Yang ketujuh, menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dengan menggunakan rumus JKW dibagi DBW. Yang kedelapan, menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW, di mana KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW. Yang kesembilan yaitu menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. Sebelum menghitung KTHB, diperlukan menghitung ragam B dengan menggunakan rumus KTB dikurang KTW dibagi K. Selanjutnya, dapat menghitung KTHB dengan menggunakan rumus ragam W ditambah K dikali ragam B. Selanjutnya, repeatabilitas dalam kelas bobot telur dapat dihitung dengan menggunakan rumus ragam B dibagi ragam B ditambah ragam W. Kesimpulannya yaitu nilai repeatabilitas tersebut menunjukkan bahwa kemampuan induk untuk memproduksi telur dengan bobot telur yang sama dengan bobot telur sebelumnya termasuk dalam kategori sangat rendah. Langkah terakhir yaitu membuat tabel daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Nah, tabelnya dapat dilihat pada layar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur yang diperoleh adalah min 0,52 dan repeatabilitas dalam kelas bobot telur yang diperoleh adalah min 0,16. Hasil tersebut tidak sesuai dengan standar repeatabilitas produksi telur ayam ras petelur. Repeatabilitas indeks bentuk telur pada ayam ras yaitu berkisar 0,05 sampai 0,85. Sedangkan standar repeatabilitas bobot telur ayam ras yaitu berkisar antara 0,41 sampai 0,47. Nilai repeatabilitas yang mendekati angka 1 menunjukkan ternak mampu mengulang produksi di masa yang akan datang. Nilai repeatabilitas dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori rendah dengan nilai 0 sampai 0,2, kategori sedang dengan nilai 0,2 sampai 0,4, dan kategori tinggi dengan nilai lebih dari 0,4. Nilai repeatabilitas negatif disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kesalahan dalam pengambilan data, metode yang digunakan dalam perhitungan repeatabilitas kurang tepat, serta adanya keseragaman genetik dan keseragaman lingkungan ternak ayam ras. Nilai repeatabilitas negatif juga dapat dipengaruhi oleh rendahnya pengaruh genetik aditif dan keragaman lingkungan yang temporer besar. Kesimpulan dari hasil praktikum yaitu
Heritabilitas indeks bentuk telur yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan induk dalam menurunkan sifat keketurunannya sangat rendah. Heritabilitas bobot telur yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan induk dalam menurunkan sifat keketurunannya sangat tinggi. Korelasi genetik yang diperoleh menunjukkan bahwa hubungan antara indeks bentuk telur dengan bobot telur sangat rendah, sehingga seleksi terhadap kedua sifat dapat dipisah. Repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur menunjukkan bahwa kemampuan ternak dalam memproduksi telur dengan indeks bentuk telur pertama tidak sama dengan indeks bentuk telur selanjutnya. Repeatabilitas dalam kelas bobot telur menunjukkan bahwa kemampuan induk untuk memproduksi telur dengan bobot telur yang sama dan bobot telur sebelumnya rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.